Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Holid Susdin akan menganalisis buku Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Pada buku MTS yang saya ambil yaitu kelas 7 bab 5 tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Allah menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Pada saat yang sama, Allah memberikan kepada manusia kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, kekurangan makan, dan lain-lain untuk menguji manusia. Manusia yang beruntung adalah mereka yang mampu menjalani ujian yang diberikan Allah. Mereka itu adalah yang memiliki iman yang kokoh dan kesabaran serta memiliki rasa syukur atas semua yang karuniakan Allah yang diberikan kepada mereka. Pada paragraf ini saya menemukan satu aspek yaitu faktual, karena Allah SWT menjanjikan kepada semua manusia akan kehidupan yang bahagia. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah, maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Pada paragraf ini saya menemukan satu aspek, yaitu aspek faktual, karena seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah, maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Sahib bin Sinan, indahnya sabar dan syukur. Abu Yahya Sahib bin Sinan berkata, Rasulullah bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Pada paragraf ini saya menemukan dua aspek, yaitu faktual dan konseptual. Yang pertama, aspek faktual, karena di sini terdapat nama tokoh dari Abu Yahya Sahib bin Sinan, dan yang kedua konseptual. Konseptual yaitu terdapat isi kandungan ataupun hadis tentang indahnya sabar dan syukur. Menganalisis buku MTS sudah selesai, saya melanjutkan menganalisis buku MA kelas 10 bab 2 mengenai kebenaran penurunan Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat menggegerkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah. Proses penurunan wahyu sangatlah berat, karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah dapat menerimanya. Begitupun saat menerima ayat-ayat
yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Pada paragraf ini saya menemukan satu aspek, yaitu faktual, karena turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat menggegerkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara mujazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad di dalam hatinya yang suci. Adapun tentang kaifiat turunnya Al-Quran, itu terjadi perbedaan antara para ulama dalam hal ini. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat Jabir Ibnu Abbas. Beliau berkata diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia, sekaligus kemudian dari sana langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Pada paragraf ini saya menemukan 2 aspek. Yang pertama faktual dan yang kedua prosedural. Yang pertama aspek faktual karena Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir, kemudian diturunkan berangsur-angsur. Dan yang kedua prosedural karena terdapat kriteria, yaitu sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 tahun. Lailatul Qadar dalam 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut. Sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur. Pada paragraf ini menemukan satu aspek, yaitu faktual, karena Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu permulaan turunnya ialah malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur berbagai waktu. Ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah,
Yang ketiga, diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meski sanadnya sahih, Dr. Subaghi Sholeh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan 41 dan kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah. Wadah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi bertahjanus beribadah di Gua Hira pada saat diturunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Pada paragraf ini saya menemukan satu aspek, yaitu aspek faktual, karena pada paragraf ini terdapat nama tokoh, yaitu Dr. Subaghi Sholeh. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. 3 fase tersebut, yang pertama adalah zaman Nabi Muhammad, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Dan yang kedua, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Periode ini adalah periode ketiga proses penulisan dan banyak catatan dan pengumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitrah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi suatu mushaf sehingga kaum muslim tidak berbeda bacaannya, yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Pada paragraf yang sudah saya jelaskan, saya menemukan 2 aspek. Yang pertama faktual dan yang kedua prosedural. Yang pertama faktual, karena di situ terdapat banyak nama tokoh, yaitu Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan proseduralnya, yaitu pada periode ini pengumpulan dan penulisan Al-Quran banyak catatan dan kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda. Baik, saya menganalisis sudah selesai. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.